Dunia penerbangan kembali diguncang tragedi memilukan. Setelah beberapa waktu lalu kita digembarkan dengan jatuhnya Azerbaijan Airlines pada Minggu malam atau tepatnya pada 29 Desember, sebuah pesawat Korea yakni Jeju Air mengalami kecelakaan fatal di Muan International Airport, Korea Selatan. Pesawat yang mendarat itu tak bisa berhenti ketika roda pesawat tak mau keluar. Akibatnya, tak ada pengereman dan itu membuat pesawat menabrak dinding pembatas yang mengakibatkan ledakan besar. Dari 181 penumpang dan awak yang berada di dalam pesawat, hanya 2 orang yang berhasil selamat. Tentu insiden ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan menambah daftar kecelakaan tragis di dunia penerbangan minggu ini. Tapi tunggu, bagaimana bisa Jeju Air gagal take off atau landing di hari itu? Apa benar ada tabrakan pada burung? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Pada 29 Desember 2024, Jeju Air penerbangan 2216 mengalami kecelakaan tragis saat mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Terbang dari Bangkok, Thailand menuju Korea, pesawat Boeing 737-800 ini membawa 181 orang, yang terdiri dari 175 penumpang dan 6 awak kabin. Insiden ini sendiri pada akhirnya mengakibatkan 179 korban jiwa, dengan hanya 2 awak kabin yang selamat meskipun mengalami luka serius. Bicara soal kecelakaan ini, berdasarkan rekaman video yang beredar luas, pilot sejatinya telah mampu mendaratkan pesawat ke tanah dengan baik. Namun sayang, tidak keluarnya roda pesawat membuat tak adanya pengereman yang bisa dilakukan, sehingga pesawat meluncur dan menabrak dinding, sebelum akhirnya meledak dengan hanya menyisakan bagian ekornya saja. Di bagian inilah 2 kru pesawat selamat. Oke, karena sekarang bicara soal kejadian tersebut, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kecelakaan ini bisa terjadi? Dan menjadi salah satu kecelakaan paling mematikan dalam sejarah penerbangan di Korea Selatan. Serangan burung. Sebagai informasi, kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Namun sebelum pesawat meledak usai menabrak dinding, seorang saksi mata melihat bahwa di udara pesawat mengalami percikan api di bagian sayap. Seperti ini video yang dilihat. Dari video itu, nampak ada percikan kecil dan menurut Yoo Jae-young, 41 tahun, yang menginap di dekat bandara, mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa ia melihat percikan api di sayap kanan pesawat sebelum insiden terjadi. Saya memberitahu keluarga saya bahwa ada masalah dengan pesawat ketika saya mendengar ledakan keras, kata Yoo. Selain dari kesaksian lain, yakni Kim Yong-chol, 70 tahun, dirinya menjelaskan jika pesawat sempat gagal mendarat pada percobaan pertama dan berputar balik untuk percobaan berikutnya. Dan pada akhirnya, Kim mengatakan ia mendengar suara gesekan logam 2 kali, sekitar 5 menit sebelum kecelakaan. Bicara soal tabrakan antara pesawat dan burung yang dikenal sebagai bird strike, hal itu ternyata dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada pesawat. Dampak dari tabrakan ini bervariasi, tergantung pada ukuran burung, kecepatan pesawat, dan bagian pesawat yang terkena. Seperti kerusakan mesin, itu terjadi jika burung tersedot ke dalam mesin jet. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada bilah kipas dan komponen internal lainnya, yang berpotensi mengakibatkan kegagalan mesin, kerusakan struktur pesawat, hingga gangguan operasional. Untuk mengurangi resiko bird strike, berbagai upaya dilakukan, termasuk penggunaan perangkat penghalau burung di bandara, manajemen habitat di sekitar area bandara, dan desain pesawat yang lebih tahan terhadap dampak tabrakan dengan burung. Sialnya, di Bandara Muan, mereka ternyata tidak memiliki personel yang cukup banyak untuk menghalau atau menghilangkan burung di area bandara. Dari laporan tersebut, terungkap bahwa hanya ada 4 personel di Bandara Internasional Muan yang berdedikasi untuk pemusnahan burung. Angka ini adalah yang terendah di antara 14 bandara lokal di seluruh negeri. Pilot sudah dilatih, mendarat pesawat tanpa roda tapi bentuk menghancurkannya. Dapat dikatakan kecelakaan yang terjadi pada Jeju Air baru-baru ini
adalah kecelakaan paling mematikan di tahun 2024. Tabrakan dengan burung tentu menjadi penyebab awal semua terjadi, yang membuat mesin hidrolik pesawat tak berfungsi untuk mengeluarkan roda pesawat dan melakukan pengereman. Tapi di luar faktor tersebut, pengamat penerbangan berpengalaman asal Inggris menilai, jika pilot telah melakukan tugasnya dengan sangat bagus. Pilot telah mendaratkan pesawat dengan datar dan sempurna. Mereka telah dilatih untuk mendaratkan pesawat tanpa roda. Tapi sayangnya, semua itu dihancurkan beton pembatas yang harusnya nggak ada di sana. David Lermont dari majalah Flight International mengatakan, "Saya tidak tahu standar apa yang mereka anggap tepat. Tetapi bandara lain tidak menempatkan antena sistem pendaratan instrumen dalam struktur beton. Apa yang kami lihat dalam video adalah pesawat itu diturunkan dengan sangat indah, benar-benar datar. Pesawat itu meluncur dengan perutnya dan melaju sangat cepat. Mungkin karena pilotnya tidak dapat menurunkan penutup sayap akibat sistem hidroliknya rusak setelah ditabrak burung. Itulah sebabnya pesawat terbang melewati ujung landasan pacu, dan itulah sebabnya Anda tidak langsung membangun struktur kokoh di area yang dilewati. Jika hal itu tidak terjadi, semua orang akan hidup sekarang," ungkap David Lermont, sumber The Sun. Sementara itu, Kapten Mike Vivian, yang merupakan konsultan keselamatan dan keamanan udara, juga berbicara tentang keberadaan tembok tersebut di bandara. Ia berkata, tembok bata tidak serta-merta dilarang oleh peraturan. Tetapi apakah tembok itu terlalu kuat? Adalah masalah lain. Mengapa tembok itu ada di sana adalah kemungkinan yang harus diteliti lebih lanjut, ujar Mike Vivian, sumber The Sun. Jika kita melihat dari peta, inilah gambaran dari Bandara Internasional Muan. Bandara ini memiliki satu landasan pacu dengan arah 01/19 dengan panjang 2.800 meter. Bicara soal tembok beton, kalau menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, mereka telah menetapkan bahwa zona di sekitar landasan pacu harus bebas dari hambatan, sehingga kehadiran dinding beton yang tidak sesuai standar dapat dinilai melanggar pedoman keselamatan. Pesan menyentuh sebuah kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan, tepatnya 2 menit sebelum pesawat meledak, seorang penumpang sempat mengabari kerabatnya melalui pesan. Dengan gambar profil Hello Kitty, seorang penumpang mengabari bahwa ada burung yang tersangkut di pesawat. "Ada burung yang tersangkut di sayap pesawat, jadi kami tidak bisa mendarat," tulis penumpang tersebut kepada kerabatnya yang sedang menunggu. Mereka lalu ditanya, sudah berapa lama hal itu terjadi? Dan penumpang itu lalu membalas dengan pesan terakhir yang mengerikan. Katanya, "Baru saja, haruskah saya mengucapkan kata-kata terakhir saya?" Semua orang di dalam pesawat Jeju Air itu diyakini tewas, kecuali 2 orang yang selamat secara ajaib. Dan kesedihan pun tumpah ruah di bandara saat kerabat dan keluarga korban berada di sana menanti informasi lanjutan. Di sisi lain, CEO dari Jeju Air langsung melakukan konferensi pers dan meminta maaf. Sekali lagi, ini adalah kecelakaan yang sangat menyedihkan. Bicara soal kecelakaan pesawat, minggu ini memang ada banyak sekali kecelakaan pesawat di penjuru dunia. Paling tidak sudah ada 4. Mulai dari kecelakaan di Kazakhstan saat Azerbaijan Airlines terjatuh usai dilaporkan tertembak rudal keagamaan Rusia, penerbangan Air Canada yang mengalami kerusakan pada sebuah gear pendaratan ketika mendarat di Halifax, penerbangan KLM yang tergelincir dari landasan pacu setelah pendaratan darurat di Bandara Thorpe. Boeing 737-800 tersebut sedang dalam perjalanan dari Oslo ke Amsterdam ketika mengalami kegagalan hidrolik. Untungnya tidak ada korban luka yang dilaporkan. Dan tentu saja kecelakaan Jeju Air. Kini kita berharap supaya kecelakaan Jeju Air ini bisa menjadi yang terakhir dan bisa jadi pelajaran untuk menciptakan dunia penerbangan yang lebih aman bagi semua. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.